Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan aliran kas. Jadi aliran kas itu terbagi menjadi 3, yaitu aliran kas awal, yaitu yang disebut juga initial cash flow, kemudian operational cash flow, dan terminal cash flow. Nah, ketiga warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penilaian bisnis dari segi aspek keuangan yang berfokus pada konsep laba. Jadi bagaimana laba itu, jadi pengertian laba di dalam perusahaan seperti apa, kemudian nanti kita juga akan membahas jenis-jenis dari aliran kas. Jadi ada aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kemudian aliran kas itu ada apa aja sih di dalam kegiatan bisnis perusahaan. Jadi akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan bahas yaitu pengertian dari laba. Jadi ternyata dalam aspek keuangan laba itu terbagi menjadi 2 pengertian. Ada yang dinamakan laba akuntansi dan juga ada laba tunai. Jadi kalau laba akuntansi itu adalah laba yang dicatat di dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kan disusun oleh seorang akuntan gitu ya, dan akuntan ini bertugas untuk mencatat laporan keuangan baik itu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan kas, perubahan ekuitas dan sebagainya gitu. Nah, ini yang benar-benar dicatatkan di dalam labanya, ini benar-benar dicatatkan di dalam laporan keuangan. Sedangkan kalau laba tunai ini adalah ya pengertian gampangnya itu laba yang berupa aliran kas. Jadi ini sebenarnya adalah laba setelah ditambah dengan biaya-biaya. Contohnya misalnya biaya depresiasi gitu ya. Padahal sebenarnya depresiasi itu memang secara konsekuensi akuntansi itu mengurangi menjadi pengurang pendapatan perusahaan. Jadi dia depresiasi itu masuknya ke beban perusahaan. Makanya di sini kalau di laba tunai ini adalah laba yang sudah ditambahkan dengan beban depresiasi. Jadi misalkan gini. Di sini misalkan saya gambarkan laporan laba rugi. Kemudian di sini kan ada pendapatan. Terus misalkan biaya-biaya gitu ya. Misalkan banyak biaya lah di sini, misalkan biaya X itu misalkan ada biaya gaji, biaya iklan, biaya sewa, biaya bunga dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada biaya depresiasi gitu atau penyusutan. Depresiasi lah ya bilangnya. Nah, contoh misal di sini pendapatannya itu adalah 30 juta. Kemudian di sini ada biaya-biaya sehingga setelah ditotal itu biayanya adalah 15 juta. Nah, misal di sini biaya depresiasi yang dikeluarkan itu adalah sebesar 500.000. Nah, di sini kalau dari pencatatan misalkan laba akuntansi ya, biaya depresiasi ini adalah salah satu pengurang. Jadi pengurang dari pendapatan. Coba sekarang kita hitung dulu. Ini kita kurang biaya-biaya, kita tambah ya. Jadi di sini 15 juta 500, ditulisnya di sini aja ya. 15 juta 500. Nah, baru setelah kita totalkan biaya-biayanya, baru kita kurang pendapatan dikurang biaya untuk menghasilkan laba kan. Maka hasilnya 14 juta. Di bawah aja ya karena laba di sini 14 juta
500. Nah, di sini akan ketemu labanya sebesar 14.500.000. Nah, ini adalah pencatatan dari segi dengan menggunakan konsekuensi akuntansi. Jadi di sini laba akuntansinya itu adalah 14.500.000. Nah, tapi kalau laba tunai di sini kita tidak menganggap Di sini kita tidak menganggap ada pengurangan dari depresiasi gitu. Jadi harusnya ya uangnya itu nggak berkurang gitu. Jadi ya biayanya itu ya tetap aja yang dikeluarkan adalah yang biaya tunai aja, kayak tadi di biaya X. Di sini ada biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan, yaitu 15 juta. Karena depresiasi itu kan penyusutan, dia nggak benar-benar dikeluarkan kan gitu. Jadi kalau di laba tunai yang dikurangkan adalah biaya tunai saja gitu. Jadi di sini pada akhirnya kalau secara laba tunai aslinya 30 juta dikurang dengan 15 juta saja. Jadi laba tunainya adalah sebesar 15 juta gitu. Tapi kalau dari segi pencatatan kita harus mengurangi beban depresiasi ini, makanya dikurangkan dengan 500.000 sehingga laba akuntansinya adalah 14.500.000. Jadi seperti itu ya kalau dari pencatatan, karena memang sudah konsekuensi akuntansi. Jadi istilahnya di sini ya apa yang kita aliran kas masuk apa saja sih, kemudian yang akan kita kurangkan itu adalah yang tunainya saja gitu, yang memang pengeluaran tunainya saja. Selanjutnya untuk menghitung aliran kas di sini adalah rumusnya ya, cash flow. Jadi kita mau menghitung aliran kas itu adalah laba bersih ditambah dengan penyusutan gitu. Maka sama kayak tadi ya. Jadi cash flow itu aliran kas, laba bersihnya tadi 14.500.000. Ini sesuai dengan pencatatan 14.500.000 ditambah penyusutannya. Diketahui penyusutannya itu adalah 500.000. Makanya di sini laba tunainya adalah sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan aliran kas. Jadi aliran kas itu terbagi menjadi 3, yaitu aliran kas awal, yaitu yang disebut juga initial cash flow, kemudian operational cash flow, dan terminal cash flow. Nah, ketiganya ini dikeluarkan dengan pada kondisi dan periode yang berbeda-beda. Maka di sini akan kita jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah initial cash flow. Jadi initial cash flow itu adalah aliran kas awal yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran di awal bisnis gitu ya. Di awal kita mau melakukan suatu bisnis. Jadi apa saja nih modal yang dikeluarkan di awal kita memulai kegiatan bisnis. Contohnya misal kita beli tanah, bikin gedung gitu, atau membeli peralatan, itu termasuk ke dalam pengeluaran awal gitu ya. Jadi ini aliran kas yang dikeluarkan di awal, initial cash flow. Jadi kas ini dikeluarkan pada saat pendirian proyek atau pendirian bisnis gitu. Jadi yang benar-benar dibutuhkan pada saat awal memulai bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah operational cash flow. Jadi operational cash flow itu aliran kas yang dikeluarkan untuk menutup proyek investasi. Jadi ini dikeluarkan selama operasional perusahaan itu berjalan sampai memang tutup nih, selesai nih proyeknya gitu. Sampai operasional perusahaan itu selesai gitu. Jadi dia sifatnya itu dikeluarkan selama tenggat waktu bisnis itu berjalan, selama proyek itu berjalan sampai proyek itu memang sudah mau selesai gitu. Jadi selama usia proyek lah. Jadi range-nya dari proyek itu mulai beroperasi sampai nanti pada akhir jatuh temponya. Kemudian perlakuan cash flow akan berbeda antara modal dibiayai dengan modal sendiri dan modal dibiayai dengan utang. Jadi selama perjalanan operasional perusahaan gitu ya, memang kan ada yang istilahnya benar-benar 100% perusahaan itu atau proyek itu dibiayai dengan modal sendiri gitu, modal pemilik sendiri, atau dia menggunakan hutang gitu ya. Jadi istilah menggunakan modal dari eksternal, yaitu dari hutang contohnya. Nah, contohnya misal di sini
Proyek investasi dibelanjai 100% dari modal sendiri, senilai 100 juta. Jadi ada proyek investasi, nilainya itu 100 juta. Kemudian nilai ekonomisnya itu, nilai ekonomis proyek ya, nilai ekonomis proyek itu 2 tahun dan tidak ada nilai sisa atau nilai residu. Biaya tunai per tahunnya itu adalah 60 juta dan pajaknya 25%. Jadi biaya yang dikeluarkan itu per tahun 60 juta dan ada pajak 25%. Nah, jadi di sini kalau penyusutannya itu dengan metode garis lurus, kita tinggal perhitungan saja ya. Jadi harga perolehannya berapa atau nilai proyeknya itu berapa dikurang dengan nilai sisa dibagi dengan usia ekonomis. Jadi ini adalah nilai proyek. Kemudian kalau ternyata dia punya nilai sisa, ini dikurangkan dulu dengan nilai sisa. Kemudian dibagi dengan umur ekonomis proyek gitu. Umur ekonomis proyek. Nah, nanti akan keluar ya penyusutannya itu berapa. Jadi nanti yang menjadi pengurang penyusutannya itu sudah kita ketahui gitu. Nah, di sini akan beda ya perlakuan aliran kasnya antara perusahaan atau proyek gitu ya, proyek bisnis yang dibiayai 100% dengan modal sendiri dibandingkan dengan proyek yang dibiayai dengan hutang. Jadi kalau kita lihat dari laporan taksirannya ya, jadi dari perkiraan laba rugi per tahunnya proyek bisnis itu, misal di sini kita udah buat proyeksinya. Jadi contohnya misal penghasilannya itu 150 juta, kemudian nanti ada biaya-biaya tunai, tadi yang termasuk biaya tunai kan kayak ada biaya gaji, biaya iklan, biaya sewa, dan sebagainya yang harus dikeluarkan, itu 60 juta. Kemudian nanti ada penyusutan, nah penyusutan itu kan asal dari sini ya, kita hitung dulu penyusutan dengan metode garis lurus, itu 50 juta. Makanya setelah ini kita kurangkan dan dikurangi dengan penghasilannya, itu adalah 110 juta. Nah, maka di sini pengurangnya 150 dikurang 110 yaitu 40 juta. Jadi ini istilahnya laba kotornya lah karena belum dikurangi dengan pajak. Jadi laba kotornya 40 juta. Kemudian tadi diketahui pajaknya itu adalah 25%. Makanya di sini dikurangkan jadi 25% dikali 40 juta ya. Jadi ketahuan pajaknya itu adalah 10 juta. Baru kita kurangi supaya mendapatkan laba bersih. Jadi laba setelah pajak atau EAT ya, earning after tax. Itu sebesar 30 juta. Nah, sehingga bisa kita hitung cash flow-nya tadi dengan cara menambahkan antara laba bersih ditambah dengan penyusutan. Yaitu 80 juta. Jadi kalau kita mau melihat aliran kasnya gitu ya, itu dengan cara kita hitung laba bersihnya ditambah dengan penyusutannya gitu. Walaupun di pencatatan memang penyusutan ini mengurangi gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata proyek bisnis itu 100% dibiayai dengan hutang gitu ya. Maka kalau dengan hutang otomatis harus ada bunga kan di sana gitu. Jadi kalau misalkan dia itu dibiayai oleh utang bank, pastikan bank itu karena mensyaratkan adanya hutang ya bunga yang harus dibayar. Nah, misalkan di sini ada tambahan beban yaitu beban bunga sebesar 20% per tahun. Jadi di sini penghasilannya 150 juta, kemudian ada biaya tunai tadi seperti yang di sini yaitu 60 juta, penyusutannya 50 juta. Kemudian ya pada akhirnya laba sebelum bunga dan pajak gitu ya, itu adalah 40 juta. Kemudian nah di sini mulai berlaku karena tadi dia itu menggunakan modal hutang gitu ya. Jadi ada beban bunga di sini harus dikurangi, jadi 40 juta dikali 20%. Itu beban bunganya yaitu 20 juta. Kemudian laba sebelum pajak itu adalah 5 juta karena tadi ya setelah dia dikurangi dengan beban bunga, laba sebelum pajaknya jadi 20 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan pajak nih 25% dikali dengan 20 juta. Maka EAT-nya ini di sini adalah sebesar 15 juta. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih cash flow-nya berarti yang dibiayai dengan hutang, EAT ditambah penyusutan yaitu sebesar 65 juta. Nah, ini akan beda ya ternyata setelah kita hitung taksiran laba ruginya antara proyek yang dibiayai dengan sendiri dengan
proyek yang dibiayai dengan modal hutang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita sedang menaksir atau melakukan proyeksi aliran kas, sebenarnya nggak boleh mencampur adukan antara keputusan pembiayaan dengan keputusan investasi. Jadi keputusan pembiayaan itu maksudnya apakah akan dibiayai dengan modal sendiri atau dengan hutang gitu. Dengan keputusan investasi. Jadi keputusan investasi ini berkaitan sama kegiatan proyek, mulai kegiatan bisnis, kegiatan proyek dan sebagainya gitu. Jadi berapa pendanaannya dan sebagainya itu sebenarnya nggak boleh dicampur adukan karena nantinya hasil dari keputusan investasi itu apakah layak atau tidak layak itu bukan berasal dari apakah ternyata keputusan dengan menggunakan modal 100% modal sendiri itu lebih baik atau ternyata dengan menggunakan hutang lebih baik, itu bukan seperti itu keputusannya. Makanya tidak boleh dicampur adukan. Tadi yang kita jelaskan sebelumnya tadi itu kita mau buat proyeksi aliran kas gitu ya, taksiran aliran kas. Bagaimana untuk yang dengan menggunakan modal sendiri dan bagaimana dengan menggunakan hutang gitu. Tapi bukan berarti pada akhirnya mempengaruhi keputusan, ini nggak layak nih soalnya ternyata aliran kasnya segini, dengan hutang ternyata lebih bagus atau semacamnya gitu. Jadi untuk menaksir operasional cash flow itu sebagian atau seluruhnya yang dibiayai dengan modal asing atau contohnya kayak hutang tadi, itu sebenarnya tidak mempengaruhi keputusan apakah investasi itu layak dijalankan atau tidak gitu. Nah makanya kalau misalkan kita lihat dari sisi aliran cash flow, entah itu akan dibiayai dengan modal sendiri atau dengan hutang, yang nantinya keputusannya itu tergantung sama perusahaan gitu, tergantung sama kebijakan perusahaan. Nah, supaya bisa sama ya, supaya bisa taksiran operasional atau taksiran aliran kasnya itu bisa sama, makanya di sini ada formula yang digunakan supaya aliran cash flow ini antara dengan menggunakan modal sendiri dengan menggunakan modal eksternal gitu, contohnya kayak utang tadi, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Caranya adalah dia dikali dengan pajak ya, 1 min pajak. Jadi tadi kan kalau kita lihat hasilnya untuk yang dibiayai dengan hutang itu 15 juta ditambah 50 juta, hasilnya adalah 65 juta. Nah kemudian supaya bisa menghasilkan nilai yang sama taksirannya gitu, kita harus tambahkan nilai bunga dikali dengan 1 min pajak. Jadi di sini 15 juta ditambah 50 juta ditambah dengan nilai bunganya, yaitu tadi nilai bunganya adalah 20 juta dikali dengan 1 min 1 dikurang 0,25. Jadi 0,25 ini kan adalah tingkat pajaknya ya. Tadi yang berlaku itu ada tingkat pajaknya adalah sebesar 25%. Maka nanti akan menghasilkan taksiran cash flow yang sama dengan menggunakan modal sendiri, yaitu 80 juta gitu. Jadi ini bukan berarti tidak ada yang lebih baik gitu, atau tidak ada yang benar atau salah, tetapi dalam menaksir cash flow itu bukan menjadi hal yang bisa mempengaruhi pendanaan mana yang paling baik gitu, bukan seperti itu. Kalau kita melakukan proyeksi atau melakukan taksiran untuk cash flow tadi di laporan laba rugi seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah terminal cash flow. Jadi yang ketiga untuk jenis cash flow, yang ketiga itu adalah terminal cash flow. Jadi kalau terminal cash flow ini adalah aliran kas yang disebabkan oleh habisnya umur ekonomis suatu proyek. Jadi ketika umur proyek itu sudah habis gitu ya. Jadi misalkan proyeknya itu berjalan sampai 2 tahun. Nah, ketika umur proyek itu sudah habis, nah di sini akan ada aliran kas nih yang dinamakan terminal cash flow gitu. Jadi ini aliran kas itu yang dikeluarkan sebagai akibat habisnya umur ekonomis. Jadi ketika proyek itu sudah tidak berjalan lagi. Nah, yang termasuk di dalam
Terminal cash flow itu adalah nilai residu dan modal kerja. Jadi kalau ternyata proyek itu mempunyai nilai sisa dan punya modal kerja ya, itu dinamakan terminal cash flow. Dan terminal cash flow ini akan diterima di akhir umur ekonomis. Jadi ketika proyek itu sudah selesai gitu, sudah jatuh tempo selama 2 tahun, nah nanti akan ada aliran kas yang keluar terakhir gitu, dinamakan terminal cash flow. Jadi termasuk ke dalam jenis aliran kas yang dinamakan terminal cash flow. Nah, kalau mau kita lihat deskripsinya ya, ilustrasinya. Jadi antara ketiga jenis tadi, initial cash flow, kemudian operational cash flow, dan terminal cash flow. Di sini kita bikin rentang, misalkan ini adalah usia ekonomis atau usia suatu proyek. Jadi dari tahun ke-0 dari awal sampai tahun ke-4. Nah, aliran kas yang dikeluarkan pertama kali, jadi sebelum bisnis itu berjalan ya, sebelum bisnis itu beroperasi, itu dinamakan initial cash flow. Makanya posisinya di sini adalah di tahun ke-0 karena gambarannya proyek itu belum dijalankan sama sekali, jadi belum beroperasi. Kemudian proyek tersebut mulai berjalan di tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, sampai tahun ke-4. Nah, ini aliran kas yang dikeluarkan itu dinamakan operational cash flow. Jadi semua aliran kas yang berada di dalam operasional perusahaan itu masuknya adalah yang berada di dalam kegiatan operasional perusahaan itu masuknya ke dalam operational cash flow gitu. Mau aliran kas apapun gitu. Tapi selama tahun berjalannya proyek itu disebutnya operational cash flow. Nah, kemudian di tahun ke-4 ketika proyek bisnisnya itu sudah selesai, sudah jatuh tempo, itu aliran kasnya berupa aliran kas operational cash flow. Jadi yang terakhir di tahun terakhir, dan terminal cash flow ketika sudah berhenti nih proyeknya. Jadi ada nilai sisanya gitu ya. Maka itu masuk ke dalam terminal cash flow, bukan operational cash flow. Karena kalau operational cash flow itu masih berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Seperti itu gambaran tentang konsep laba ya. Kemudian jenis-jenis dari jenis-jenis dari cash flow. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya tutup. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.